Kelas 10 IPA kita sudah belajar fungsi kuadrat atau parabola. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bentuk umum dan kemudian ciri atau sifat dari gambar fungsi kuadrat yang bisa kita identifikasi dari koefisien x kuadratnya untuk melihat terbuka ke atas atau ke bawah, dan kemudian kita bisa melihat jenis titik potong terhadap sumbu X-nya dari nilai diskriminannya, dan kemudian juga kita melihat tentang letak dari titik potong terhadap sumbu Y, apakah di atas sumbu X atau di bawah sumbu X atau malah melalui titik pusat O0,0. Kali ini kita akan belajar tentang sumbu simetri, nilai ekstrim, dan titik puncak parabola. Nanti waktu dicontoh kita sekaligus akan menggambar parabola tersebut. Sekali lagi, persamaan fungsi kuadrat atau parabola adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kemudian kalau kamu lakukan operasi yang disebut dengan melengkapkan kuadrat sempurna di bagian ini, kamu akan nanti bisa mendapatkan bentuk seperti ini: A kali X tambah B per 2A kuadrat tambah B kuadrat kurang 4AC per minus 4A. Sebenarnya yang pintar membuat melengkapkan kuadrat sempurna pasti bisa menurunkan bagian ini menjadi ini. Kenapa ini penting? Ini cara lain nanti ketika kita mencari persamaan sumbu simetri dan nilai ekstrimnya. Oke. Apa maksudnya persamaan sumbu simetri? Apa maksudnya nilai ekstrim? Kan itu penting. Nanti kita akan lihat itu ketika di soal saja, tetapi saya mau langsung ke rangkuman tentang hal ini semua. Oke, baik. Yang pertama, untuk persamaan fungsi kuadrat seperti ini, ataupun setelah diubah bentuknya menjadi seperti ini, maka persamaan sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Harus X sama dengan. Sudah? Selain persamaan sumbu simetri, ini juga sering disebut dengan penyebab nilai ekstrim. Penyebab nilai ekstrim. Nah, disebut nilai ekstrim nanti karena jenis nilai ekstrim itu ada dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi kita tidak tahu sebuah fungsi kuadrat minimum atau maksimum kecuali kita lihat koefisien X kuadratnya. Jadi kita menggunakan kata nilai ekstrim dulu karena kita belum tahu apakah maksimum atau minimum karena A-nya belum kita tahu. Barangkali nanti kalau sudah ada soal baru kita langsung sebut ini penyebab nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, yang kedua, nilai ekstrim. Nilai ekstrim ini ada dua. Oke. Nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, nilai maksimum kan kamu ingat kemarin jika koefisien X kuadrat atau A lebih besar dari 0, dan diperoleh nilai minimum jika nilai maksimum diperoleh jika A lebih kecil dari 0. Ini karena dia terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah begini diperoleh nilai maksimum. Nilai minimum diperoleh jika A lebih besar dari 0. Ini yang terbuka ke atas. Sudah? Nah, nilai ekstrim ini rumusnya adalah kita sebutkan Y. Kalau di sini X, di sini Y. Adalah D per minus 4A atau B kuadrat kurang 4AC per minus 4A. Atau dengan cara substitusi
persamaan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A ke fungsi kuadrat atau ke soalnya. Jangan dulu langsung bingung, memang kamu harus mengertinya lewat contoh nanti, tetapi saya rangkum dulu ya semua bagian-bagian ini. Nah, kemudian ada yang disebut dengan titik puncak. Titik puncak ini disebut juga titik balik atau titik stasioner, stasiun tempat perberhentian, atau titik belok. Adalah pasangan persamaan sumbu simetri dengan nilai ekstrimnya. Berarti min B per 2A, D per minus 4A. Jenis titik baliknya apakah maksimum dan minimum, kita lihat nanti dari koefisien X kuadratnya. Nah, kemudian terkait dari persamaan sumbu simetri ini, kita mau melihat dulu letak sumbu simetri sebentar. Sebenarnya habis ini dulu, baru ini. Ya, kita catat dulu yang disebut dengan letak sumbu simetri. Nah, yang pertama saya tulis saja dulu semua, nanti saya bacakan. Nah, tentang letak sumbu simetri dari persamaan fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C ini, A, B, C. Nah, letaknya kan ada di 3 tempat itu. Nah, jadi jika A dan B berbeda tanda, maka sumbu simetri terletak di atas, di kanan sumbu Y. Misalnya ini maksudnya itu. Ini sumbu simetri. Ini misalnya parabola. Nah, ini sumbu simetri seperti yang saya terangkan sebelumnya. Nah, jadi jika A dan B berbeda tanda, misalnya A positif, B negatif, maka pasti di sebelah kanan sumbu Y sumbu simetri ini. Tetapi kalau B sama dengan 0, maka sumbu simetrinya berimpit dengan sumbu Y. Jadi nanti gambarnya begini di yang kedua ini. Contohnya yang ini, kalau terbuka ke bawah dulu saya buat ini. Ini sumbu simetrinya. Udah. Satu lagi, jika A dan B bertanda sama, maka sumbu simetri terletak di kiri sumbu Y. Misalnya begini. Kalau terbuka ke atas dulu ini. Ini sumbu simetri. Di sebelah kiri sumbu Y. Penting ini, penting. Kadang nanti kamu tidak berhadapan dengan angka-angka ketika mengerjakan soal. Dia hanya mau kita mengenal fungsi kuadrat dari koefisien-koefisien yang terkait dengan bentuk umum fungsi kuadrat tersebut. Baik, sekarang kita akan menggambar fungsi kuadrat dan kemudian kita gunakan informasi ini di dalam melihat fungsi kuadrat tersebut. Oke, sekarang kita disuruh menggambar parabola ini. Tidak semua nanti harus digambar ya, tetapi lewat gambar nanti supaya kamu mengerti apa sih yang kita rangkum ini semua. Gambarlah parabola atau fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6. Yang pertama, kita lihat dulu ciri-cirinya. Tidak apa-apa, supaya kamu makin mengenal sebuah fungsi kuadrat meskipun sebenarnya nanti tidak kamu gambar. Yang pertama, bahwa jenis gambarnya ini adalah parabola yang terbuka ke atas. Nah, model gambarnya pasti begini nanti. Karena apa? Karena koefisien X kuadrat positif. Karena saya buat kata karena A positif lebih besar dari 0. Berarti karena dia terbuka ke atas, nilai yang diperoleh adalah nilai minimum.
Perhatikan ini. Ini parabolanya terbuka ke atas, di sini nilai minimumnya nanti. Oke. Yang berikutnya adalah apalagi informasi yang mau kita lihat. Misalnya A, di sini kan kita lihat dulu A1, B-5, C6. A dan B berbeda tanda. A-nya 1, B-nya -5. Kalau A dan B berbeda tanda, maka sumbu simetrinya nanti di kanan sumbu Y. Kita tulis saja sumbu simetri di kanan sumbu Y. Oke, berikutnya apalagi? Misalnya C-nya 6. C lebih besar dari 0. Kita mengidentifikasi C lebih besar 0, lebih kecil 0, dan sama dengan 0 untuk melihat letak titik potong terhadap sumbu Y. Kalau C lebih besar dari 0, grafik memotong sumbu Y di atas pusat O. Berarti grafik nanti atau parabola memotong sumbu Y di atas pusat O 0,0. Meskipun sebenarnya ini nggak terlalu penting aja, karena nanti dari beberapa hal untuk membuat sketsa kadang tak perlu kita tulis pun ini sebenarnya sudah bisa menggambarkan, tapi tidak apa-apa. Okay. Nah, kemudian apalagi misalnya dari gambar ini yang bisa kita identifikasi. Okay. Nah, titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Untuk menggambar sebuah parabola ini sangat penting. Oke, kalau ada titik potong terhadap sumbu X, apakah menyinggung, memotong 2 titik, atau malah tidak menyinggung ataupun memotong. Y sama dengan 0. 0 kan ini berarti X kuadrat kurang 5X tambah 6. Ini 0 kan sama dengan 0. Oke, kita faktorkan, berarti X kurang 2, X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X yang pertama 2, X yang kedua adalah 3. Sehingga nanti kita cari titik potong terhadap sumbu X di 2,0 dan 3,0. Ini yang akan kita gambar nanti. Ini penting. Y-nya kan sudah 0 tadi, berarti 2,0, 3,0. Oke, apalagi misalnya? Oke, boleh kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya apa? X sama dengan 0. 0 kan ini semua X-nya. Tinggal 6 nanti ya, berarti Y sama dengan X kuadrat tadi ya. 0 kuadrat kurang 5 kali 0 tambah 6. Y sama dengan 6. Maka yang mau kita gambar nanti X-nya 0, Y-nya 6. Lagi. Nah, yang sangat penting adalah persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri banyak cara menyelesaikannya. Boleh menggunakan rumus. Rumusnya boleh X sama dengan min B per 2A. Sama dengan minus B-nya berapa tadi? Min 5 per 2. A-nya tadi 1. Hasilnya 5 per 2. Ini persamaan sumbu simetrinya. Ini harus kamu simpan dulu supaya kita cari pasangan X-nya. Pasangan X dalam sebuah grafik adalah Y. Nah, ini nanti sumbu simetrinya. Atau boleh cara lain sebenarnya. Barangkali kamu tertarik menggunakan kuadrat sempurna, boleh. Caranya bagaimana? Oke, misalnya kuadrat sempurnakan aja ini. Berarti Y sama dengan, bagaimana kemarin kuadrat sempurnanya?
Ini harus koefisiennya 1. Sudah 1, X kurang setengah dari 5 ya. Berarti gini, X kurang setengah dari 5 kuadrat, masih ingat ya? Kurang pangkat 2 kan ini 25/4. Sudah selesai ini kan, ini X kurang 5 dalam kurung pangkat 2 kurang 25/4, masih ada tambah 6. Oke, berarti kita rapikan. Y sama dengan X kurang 5/2 kuadrat kurang, ini kan 25/4, ini 6 ini 24/4 ya. Minus 25 tambah 24 minus 1/4. Saya simpan dulu ini. Oke, ini disebut sumbu simetrinya, yang ini. Berarti persamaan sumbu simetri X sama dengan 5/2, bukan minus 5/2 ya. X kurang 5/2 ini buat menjadi X sama dengan 5/2. Nah, kemudian apalagi? Kita mau cari nilai ekstrimnya. Berarti Y. Jenis nilai ekstrimnya karena terbuka ke atas tadi, jenis nilai ekstrimnya adalah nilai minimumnya. Berarti nilai minimum. Ada 2 cara saya perkenalkan hari ini. Nah, cara pertama yang akan kita lakukan adalah substitusi sumbu simetri ini ke soal tadi, ke sini. Oke, mari kita substitusi. Berarti gini aja, substitusi X sama dengan 5/2 ke ini tadi soalnya ya, Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6. Mari kita substitusi. Y sama dengan 5/2 kuadrat kurang 5 kali 5/2 tambah 6. Berarti 25/4 kurang 25/2 tambah 6. Samakan penyebut per 4 semua. Berarti 25 kurang 50 tambah 24. Hasilnya 25 kurang 50 minus 25 tambah 24 adalah minus 1/4. Berarti inilah yang disebut dengan nilai minimum. Atau boleh kamu menggunakan rumus, tetap harus saya perkenalkan ya, karena kamu nanti akan memilih yang mana. Menggunakan rumus Y sama dengan D per minus 4A, di mana D adalah B kuadrat kurang 4AC per minus 4A. B-nya tadi berapa? Minus 5. Minus 5 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 6 per minus 4 kali 1. Berarti 25, ini kan minus, sama dengan ini ya, minus 5 kuadrat kan 25. 25 kurang 4 kali 6, 24 per minus 4A. Minus 4. 25 kurang 24 kan 1, berarti 1 per minus 4 atau minus 1/4. Sama. Atau dari sini langsung. Seperti yang saya bilang tadi. Ada kegunaannya kalau kamu pintar menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Karena ketika kamu melengkapkan kuadrat sempurna seperti ini tidak perlu pakai rumus ini. Tidak perlu juga pakai ini. Substitusi lagi atau pakai rumus D per minus 4A. Langsung kelihatan di sini. Ini. Setelah kamu buat kuadrat sempurna begini, langsung ini yang disebut dengan sumbu simetrinya. Ini ikut tandanya ya. Ini disebut nilai minimumnya. Sumbu simetrinya X sama dengan 5/2. Sisanya ini adalah nilai ekstrimnya. Sudah? Nah, jadi kesimpulan kita berikutnya adalah titik puncak atau titik belok atau titik balik minimum adalah pasangan sumbu simetri dengan nilai minimumnya. Tadi sumbu simetrinya adalah 5/2. 5/2, minus 1/4. Sekarang akan kita gambar ini.
Nah, sudah saya buat salib sumbu X, sumbu Y. Kita akan letakkan apa yang penting. Yang penting yang kita letakkan titik potong terhadap sumbu X. 2030. Ini 20. Ini 30. Oke. Yang kedua yang paling penting menggambar sketsa adalah ini yang namanya titik puncak. Titik puncaknya adalah 5/2, min 1/4. 5/2 berarti 2,5. 2,5 ini 5/2, minus 1/4. 5/2, minus 1/4, 2,5. Ini 1, 2, 3 berarti 2,5. Minus 1/4 ke bawah. Ini minus 1/2. Ini kan minus 1, minus 1/2 ini. Oke, kita gambar jadi seperti ini. Ini. Sudah. Kita hubungkan ini. Kemudian boleh kita lanjutkan dengan titik potong terhadap sumbu Y tadi di 0,6. Ya, di 0,6 tadi ya. Oke, ini 0,6. Oke. Baru hubungkan. Oke. Ini harus mulus ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu gambarnya. Yang pertama tadi apa? Bahwa nilai yang diperoleh adalah nilai minimum terbuka ke atas. Betul, nilai yang diperoleh nilai minimum di sini. Paling kecil di sini. Paling besarnya berapa? Panjang sekali, banyak sekali nih. Perhatikan ya, turun di sini paling kecil. Ini yang disebut dengan titik puncak. Titik balik. Perhatikan turun di sini membalik atau belok. Sekaligus di sini nilai minimum. Kemudian naik lagi. Sudah. Nah, kemudian apa lagi yang mau kita lihat? Bahwa A dan B berbeda tanda, sumbu simetri di kanan sumbu Y. Betul ya? Ini sumbu simetri. Ini sumbu simetri ini. X sama dengan 5/2 tadi. Kalau kita tarik ke garis ini seperti ini. Ya. Dia akan membagi kedua area ini menjadi dua bagian yang sama. Ya, ini sumbu simetri X sama dengan 5/2. Kemudian apalagi identifikasi dari gambar ini? C lebih besar dari 0. Grafik memotong sumbu Y di atas O. Betul, ini pusat O di atasnya ini. Ini sumbu Y. Oke, ini yang disebut dengan nilai minimum. Bukan, maksud saya titik puncak. Nah, titik puncak ini kan pasangannya tadi 5/2, min 1/4. Min 1/4 ini yang disebut dengan nilai minimum. Oke, yang ini adalah persamaan sumbu simetri. Tetapi hati-hati, tidak semua harus langkah ini diselesaikan. Bisa jadi kamu tidak menemukan titik potong terhadap sumbu X. Karena gambarnya nanti seperti ini misalnya, di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Sehingga ketika kamu tidak dapat itu, kamu nanti harus bijak membuat gambarnya. Lihat diskriminannya, baru ketika diskriminannya lebih kecil dari 0, oh berarti kamu duga itu pasti di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Oke, itu kita masuk satu contoh soal lagi. Oke, contoh kedua, gambarlah grafik fx sama dengan minus 2x kuadrat tambah 11x kurang 15. Yang pertama, A lebih kecil dari 0 ya, yang ini A. Atau kita buat dulu A berapa? Minus 2, B 11, C minus 15. Oke. A lebih kecil dari 0, maka grafik terbuka ke atas ya. Grafik terbuka ke atas, nilai yang diperoleh, nilai maksimum diperoleh. Maaf, terbuka ke bawah maksud saya. Terbuka ke bawah, diperoleh nilai maksimum. Nanti jenis grafiknya seperti ini. Sudah? Jadi nanti di sini nilai maksimumnya. Oke. Yang kedua, kita cari dulu titik potong terhadap
sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. 0 kan ini, berarti 0 sama dengan minus 2X kuadrat tambah 11X kurang 15. Kali minus, berarti atau pindah ke kiri semua, 2X kuadrat kurang 11X tambah 15 sama dengan 0. Kita faktorkan 2X, di sini X, kayaknya di sini minus 3, oke betul, di sini minus 5 sama dengan 0. Nanti dapat X sama dengan 5/2, satu lagi X sama dengan 3. Jadi pasangannya adalah 5/2,0 dan 3,0. Oke, sudah. Nah, kalau mau cari titik potong terhadap sumbu Y boleh, mudah saja. 0, 0, pasti ini jadi 15, 0,15 min 15 nanti ya. Oke, tetapi saya lewatkan dulu itu. Saya mau cari persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri boleh kamu pakai rumus apa? Min B per 2A. Dengan nilai ekstrimnya adalah D per minus 4A. Tetapi saya tidak akan menggunakan itu. Saya mau coba menantang kamu untuk melakukan yang disebut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ingat, tidak semua nanti kamu dapat melengkapkan kuadrat sempurna pakai rumus yang ada. Ingat ya, persamaan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Nilai ekstrimnya adalah Y sama dengan D per minus 4A. Sekarang yang ini Fx sama dengan ini, saya tulis ulang. Fx sama dengan minus 2x kuadrat tambah 11x kurang 15 tambah 11x kurang 15. Nah, sama dengan begini, keluarkan minus 2, harus begini buat, tinggal x kuadrat, keluarkan minus 2 berarti minus 11/2x, betul ya, minus 2 habis ke sini mati, 2 ke sini mati, minus kali minus kan positif, sama ya, keluarkan minus 2 dari sini, keluarkan minusnya, tinggal positif 15/2. Anak 10 IPA tidak mengerti waktu mencari faktor minus 2 ini sudah kelewatan, harus tahu. Nah, kemudian baru kita kuadrat sempurnakan yang ini. Berarti minus 2 ini kurung siku, kurung biasa lagi, X kurang setengah dari 11/2 kan 11/4 kuadrat. Begitu ya. Oke, kurang pangkat 2 kan 11/4, 121/16. Sudah selesai sampai di sini. Inilah ini. Masih ada 15/2 tambah 15/2, langsung saya buat per 16 deh. 16 berarti kali 8, 15 kali 8 120. Baik, kita rapikan sebentar. Minus 2 kali X kurang 11/4 kuadrat. Minus 121 tambah 120 adalah minus 1/16. Kemudian kembalikan angka minus 2-nya, minus 2 kalikan ke sini, berarti kita tulis minus 2 kali X kurang 11/4 kuadrat, minus kali minus positif, 2 kali 1/16 1/8. Nah, jadi nanti dari soal ini, dari bentuk ini, titik puncaknya langsung tahu kita. Titik puncaknya adalah ini. X kurang 11/4 berarti 11/4. Oke, koma 1/8. Oke, seperti 11/4, 1/8. Kira-kira bagaimana gambarnya? Kita lihat. Tapi kalau kamu nanti menggunakan mencari 11/4 dengan rumus, boleh ya. Coba persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri, rumusnya apa? X sama dengan min B per 2A. Minus B-nya berapa tadi? 11 ya. 11. Oke. Min 11/2
2 kali A-nya berapa? Minus 2. Minus 2 sama dengan minus 11 per minus 4 atau 11 per 4 ya. Sama kan? Nah, baru mencari Y-nya bagaimana? Substitusi 11 per 4 ke fungsi semula. Oke, substitusi ke sini. Nih, atau pakai rumus D per minus 4A. Tetapi kamu sudah bisa melanjutkannya. Oke, perhatikan gambarnya saya buat. Oke, sudah saya buat salib sumbu. Yang perlu kita gambar hanya titik potong terhadap sumbu X. Ini tadi ya, 5 per 2,0 dan 3,0. 5 per 2 kan 2,5,0 dan 3,0. Oh, dia sangat dekat, skalanya kurang besar, tapi tidak apa-apa. Oke, nah kemudian titik puncaknya yang ini. 11 per 4, 1/8. 11 per 4, 2,75. 1, 2. Oke, ini 1, ini 2. 2,75. Maaf, 2,75 maksud saya ini. Ini 2. Ini tadi titik potong sumbu X ini 2,75. Kemudian 0,125 1/8 tadi ya. Ini 1/8 tadi kira-kira di sini. Ini gambarnya. Sorry, gambarnya kurang bagus. Nanti kan, tapi kan kamu semua tidak akan menggambar nanti. Nah, inilah titik puncaknya tadi. Ini berapa? 11 per 4, 1/8. Titik potong terhadap sumbu X ini dan ini. Oke. Sudah? Oke. Baik, karena nanti sangat panjang kalau saya lanjutkan videonya ini, maka kamu akan membahas soal dan kemudian saya minta kamu bertanya ke Pak Barto nanti apa yang perlu harus kamu tanya lagi supaya kamu makin paham, karena nanti soalnya sebenarnya cukup variatif untuk kali ini. Sudah? Baik, selamat belajar. Tuhan memberkatimu.